Bagian 6. 5 hari sudah aku tinggal di rumah mewah di Wonokromo, dan Robert Melema mengundang aku ke kamarnya. Dengan waspada aku masuk. Perabotnya lebih banyak daripada kamarku. Di dalamnya ada meja tulis berlapis kaca. Di bawah kaca terdapat gambar besar sebuah kapal pengangkut karibo berbendera Inggris. Ia kelihatan ramah. Matanya liar dan agak merah. Pakaiannya bersih dan berbau minyak wangi murahan. Rambutnya mengkilat dengan pomade dan tersibak di sebelah kiri. Ia seorang pemuda ganteng, bertubuh tinggi, cekatan, tangkas, kuat, sopan, dan nampak selalu dalam keadaan berpikir. Hanya matanya yang coklat kelereng itu juga yang suka melirik, sedang bibirnya yang suka tercibir benar-benar menggelisahkan aku. Tak tenang rasanya berdua saja dalam kamarnya. Mingke, ia memulai. Rupa-rupanya kau senang tinggal di sini. Kau teman sekolah Robert Surhoff kan? Dalam satu kelas di HBS, aku mengangguk curiga. Kami duduk di kursi berhadapan. Semestinya aku pun di HBS sudah tamat pula. Mengapa tidak meneruskan? Itu kewajiban mama dan mama tidak melakukannya. Sayang, barangkali kau tak pernah minta padanya. Tak perlu diminta, sudah kewajibannya. Mungkin mama menganggap kau tak suka meneruskan. Nasib tak bisa diandai, Mingke. Begini jadinya diri sekarang. Kalah aku olehmu, Mingke. Seorang pribumi saja, siswa HBS. Apa guna bicara tentang sekolah? Ia diam sebentar, mengawasi aku dengan mata coklat kelereng. Aku mau bertanya, bagaimana bisa kau tinggal di sini? Nampaknya senang pula, karena ada analis. Betul, Rob, karena ada adikmu, juga karena dipinta. Ia mendeham waktuku perhatikan air mukanya. Kau punya keberatan barangkali, tanyaku. Kau suka pada adikku, tanya balik. Betul, sayang sekali hanya pribumi. Salah kalau hanya pribumi. Sekali lagi ia mendehem mencari kata-kata. Matanya mengembara keluar jendela. Pada waktu itu mulai ku perhatikan keadaan kamarnya. Ranjangnya tidak berkelambu. Di kolong berdiri botol dengan masih ada sisa obat nyamuk pada lehernya. Di bawah botol berserakan abu rontokan. Lantai belum juga lagi disapu. Aku berhenti memperhatikan kolong waktu, terdengar lagi suaranya. Rumah ini terlalu sepi bagiku, ia mengalihkan pembicaraan. Kau suka main catur barangkali? Sayang tidak, Rob. Ya, sayang sekali. Berburu bagaimana? Mari berburu. Sayang, Rob, aku membutuhkan waktu untuk belajar. Sebenarnya aku suka juga. Bagaimana kalau lain kali? Baik, lain kali. Ia tembuskan pandangnya pada mataku. Aku tahu ada ancaman dalam pandang itu. Ia jatuhkan telapak tangan kanan pada paha. Bagaimana kalau jalan-jalan saja sekarang? Sayang, Rob, aku harus belajar. Agak lama kami berdiam diri. Ia bangkit dan membetulkan kedudukan daun pintu. Mataku gerayangan untuk dapat menemukan sesuatu buat bahan bicara, sementara aku selalu waspada, siap-siap terhadap segala kemungkinan. Yang jadi perhatianku adalah jendela. Sekiranya tiba-tiba ia menyerang, ke sana aku akan lari dan melompat. Apalagi tepat di bawahnya terdapat sebuah kenap yang tiada berjambang bunga. Di atas kursi yang tidak diduduki Robert tergeletak sebuah majalah berlipat paksa. Nampaknya bekas dipergunakan ganjal kaki lemari atau meja. Kau tak punya bacaan? Tanyaku. Ia duduk di kursinya lagi sambil menjawab dengan tawa tanpa suara. Giginya putih, terawat baik dan gemerlapan. Maksudmu dengan bacaan kertas itu? Matanya menuding pada majalah berlipat paksa itu. Memang pernah ku balik-balik dan ku baca. Barang itu diambilnya dan diserahkan padaku. Pada waktu itu aku menduga ia sedang ragu untuk berbuat sesuatu. Matanya tajam menembusi jantungku dan aku bergidik. Kertas itu memang majalah. Sampulnya telah rusak, namun masih terbaca potongan. Namanya Indi. Bacaan buat orang malas, katanya tajam. Bacalah kalau kau suka, bawalah. Dari kertas dan tintanya jelas majalah baru. Kau mau jadi apa kalau sudah lulus HBS? Tiba-tiba ia bertanya. Robert Surhoff bilang kau calon bupati. Tidak benar, aku tak suka jadi pejabat. Aku lebih suka bebas seperti sekarang ini. Lagi pula, siapa akan angkat aku jadi bupati? Dan kau sendiri, Rob? Aku balik bertanya.
Aku tak suka pada rumah ini, juga tak suka pada negeri ini, terlalu panas. Aku lebih suka salju. Negeri ini terlalu panas, aku akan pulang ke Eropa, berlayar, menjelajahi dunia. Begitu nanti aku naik ke atas kapalku yang pertama, dada dan tanganku akan kukasih tato. Sangat menyenangkan, kataku. Aku pun ingin melihat negeri-negeri lain. Sama, kalau begitu kita bisa sama-sama pergi belayar, menjelajah dunia, Mingke, kau dan aku. Kita bisa bikin rencana, bukan? Sayang, kau pribumi. Ya, sayang sekali aku pribumi. Lihat gambar kapal ini, temanku yang memberi ini. Ia nampak bersemangat. Dia awak kapal Karibau. Aku pernah bertemu secara kebetulan di Tanjung Perak. Dia bercerita banyak, terutama tentang Kanada. Aku sudah sedia ikut. Dia menolak. Apa guna jadi kelasi bagimu, katanya. Kau anak orang kaya, tinggal saja di rumah. Kalau kau mau, kau sendiri bisa beli kapal. Ia tetap aku dengan mata mengimpi. Itu 2 tahun yang lalu dan dia tak pernah lagi berlabuh di Perak. Menyurati pun tidak, barangkali tenggelam. Barangkali mama takkan izinkan kau pergi, kataku. Siapa nanti mengurus perusahaan besar ini? Ia mendengus. Aku sudah dewasa, berhak menentukan diri sendiri. Tapi aku masih juga ragu, entah mengapa. Lebih baik bicarakan dulu dengan mama, ia menggeleng. Atau dengan papa, aku menyarankan. Sayang, ia mengeluh dalam. Tak pernah aku lihat kau bicara dengan mama. Kiranya baik kalau aku yang menyampaikan. Tidak, terima kasih. Dari Surkhov aku dengar kau seorang buaya darat. Aku rasai mukaku menggerebek karena jompakan darah. Sekaligus aku tahu aku telah memasuki sudut hatinya yang terpeka. Itu pun baik karena keluarlah maksudnya yang terniat. Setiap orang pernah dinilai buruk atau baik oleh orang ketiga, juga sebaliknya pernah ikut menilai. Aku pernah, kau pernah, Surkhov pernah, kataku. Aku tidak, jawabnya tegas. Tak pernah aku peduli pada kata dan perbuatan orang, apalagi kata orang tentang dirimu. Lebih-lebih lagi tentang diriku. Cuma Surkhov bilang, hati-hati pada pribumi dekil bernama Mingke itu, buaya darat dari kelas kambing. Dia benar, setiap orang wajib berhati-hati, juga Surkhov sendiri. Aku tak kurang berhati-hati terhadapmu, Rob. Lihat, aku tak pernah mengimpi untuk menginap di tempat lain karena wanita, biarpun memang banyak yang mengundang. Sudah aku bilang sebelumnya, aku suka pada adikmu. Mama minta aku tinggal di sini. Baik, asal kau tahu bukan aku yang mengundang. Tahu betul, Rob, aku masih simpan surat mama itu. Coba aku baca. Untukku, Rob, bukan untukmu. Makin lama sikap dan nada suaranya makin mengandung permusuhan. Lirikannya mulai bersambaran untuk menanamkan ketakutanku. Dan aku sendiri juga sudah merasa khawatir. Aku tidak tahu apa pada akhirnya kau akan kawin dengan adikku atau tidak. Nampaknya Mama dan Andli suka padamu. Biar begitu kau harus ingat, aku anak lelaki dan tertua dalam keluarga ini. Aku di sini sama sekali tak ada hubungan dengan hak-hakmu, Rob. Juga tidak untuk mengurangi. Kau tetaplah anak lelaki dan tertua keluarga ini. Tak ada yang bisa mengubah. Ia mendehem dan menggaruk kepalanya dengan hati-hati, takut merusakkan sisiran. Aku tahu, kau juga tahu. Orang-orang di sini pada memusuhi aku. Tak ada yang mengubris aku. Ada membuat semua ini. Sekarang kau datang kemari. Sudah pasti kau seorang di antara mereka. Aku berdiri seorang diri di sini. Hendaknya kau jangan sampai lupa pada apa yang bisa dibikin oleh seorang yang berdiri seorang diri, katanya mengancam dengan bibir tersenyum. Betul, Rob, dan kau pun jangan sampai lupa pada kata-katamu sendiri itu, sebab itu juga tertuju pada dirimu sendiri. Matanya sekarang nampak mengimpi menatap aku, menaksir-naksir kekuatanku, dan aku mengikuti contohnya, juga tersenyum. Semua gerak-geriknya aku perhatikan. Begitu nanti nampak ada gerak mencurigakan, aku sudah melompat keluar dari jendela. Dia tak akan dapatkan aku di dalam kamar ini. Baik, katanya sambil mengangguk-angguk, dan jangan pula kau lupa, kau hanya seorang pribumi. Oh, tentu saja aku selalu ingat, Rob. Jangan khawatir, kau pun jangan lupa, dalam dirimu ada juga darah pribumi. Memang aku bukan Indo, bukan peranakan Eropa, tapi selama belajar pada sekolah-sekolah Eropa, ada juga ilmu pengetahuan Eropa dalam diriku, yaitu kalau yang serba Eropa kau anggap lebih tinggi. Kau pandai, Mingke, patut bagi seorang siswa HBS. Percakapan pendek itu terasa memakan waktu berjam-jam penuh ketegangan. Kemudian ku ketahui hanya 10 menit berlangsung. Beruntung analis memanggil dari luar kamar dan aku minta diri. Tak kusangka sambil masih tetap duduk, Robert berkata, sangat terang. Pergilah, nyaimu sedang mencarimu. Aku terhenti di pintu dan memandanginya dengan heran. Ia cuma tersenyum. Dia adikmu, Rob. Tak patut itu diucapkan. Aku pun punya kehormatan.
Analis buru-buru menarik aku ke ruang belakang seakan suatu kejadian penting telah terjadi dalam kamar itu. Kami duduk di atas sofa berkasur tinggi dan bertilam bunga-bunga warna-warni di atas dasar warna krem. Ia begitu melengket padaku berbisik, hati-hati, jangan suka bergaul dengan Robert, apalagi masuk ke kamarnya. Aku khawatir makin hari ia makin berubah. Telah 2 kali ini mama menolak membayar hutang-hutangnya, Mas. Perlukah kau bermusuhan dengan abangmu sendiri? Bukan begitu, dia harus bekerja untuk mendapatkan nafkahnya sendiri. Dia bisa kalau mau, tapi dia tidak mau. Baik, tapi mengapa kalian berdua mesti bermusuhan? Tidak datang dari pihakku, itu kalau kau mau percaya. Dalam segala hal, mama lebih benar dari dia. Dia tak mau mengakui kebenaran mama hanya karena mama pribumi. Lantas harus apa aku ini? Aku tahu tak boleh mencampuri urusan keluarga, maka tak ku teruskan. Sementara itu terpikir olehku, apa yang didapat muda ganteng ini dari kehidupan keluarganya? Dari ibunya tidak, dari bapaknya pun tidak, dari saudaranya apalagi. Kasih tidak, sayang pun tidak. Aku datang ke rumah ini dan dia cemburi aku, memang sudah sepantasnya. Mengapa kau tak bertindak sebagai pendamaian? Buat apa? Perbuatannya yang keterlaluan sudah bikin aku mengutuk dia. Mengutuk, kau mengutuk. Melihat mukanya pun aku tidak sudi. Dulu memang aku masih sanggup berbaik dengannya. Sekarang untuk seumur hidup tidak. Tidak, Mas. Aku menyesal telah mencoba mencampuri urusannya dan wajahnya mendadak kemerahan menerjemahkan amarahnya. Nyai datang menyertai kami. Selembar koran SNVD ada di tangannya. Ia tunjukkan padaku sebuah cerpen. Kau sudah baca cerita ini, Nyu? Sudah, mah, di sekolah. Rasanya aku pernah mengenal orang yang ditulis dalam cerita ini. Barangkali aku pucat mendengar omongannya, walau judulnya telah diubah, itulah tulisanku sendiri. Cerpenku yang pertama kali dimuat bukan oleh koran lelang. Beberapa patah kata dan kalimat memang telah diperbaiki, tapi itu tetap tulisanku. Bahan cerita bukan berasal dari analis, tapi Hail sendiri yang mendekati kenyataan sehari-hari mama. Tulisan siapa, Ma? Tanyaku pura-pura. Max Tolenar, benar kau hanya menulis teks iklan? Sebelum pembicaraan jadi berlarut, segera aku akui. Memang tulisanku sendiri itu, Ma. Sudah kuduga, kau memang pandai, Nyu. Tidak seorang dalam 100 bisa menulis begini. Cuma kalau yang kau maksudkan dalam cerita ini aku, mama yang kuhayalkan, jawabku cepat menyambar. Ya, patut banyak tidak benarnya. Sebagai cerita memang bagus, Nyu. Semoga jadi pujangga seperti Victor Hugo. Masya Allah, dia tahu Victor Hugo dan aku malu bertanya siapa dia. Dan dia bisa memuji kebagusan cerita. Kapan dia belajar ilmu cerita atau hanya sok saja? Sudah pernah baca Francis, G. Francis? Sungguh aku merasa kewalahan, itu pun aku tak tahu. Rupanya Sinyo tak pernah membaca Melayu. Buku Melayu mah ada, tanyaku mengembik. Sayang kalau kau tak tahu, Nyo, banyak buku Melayu sudah dia tulis. Aku kira dia orang totok atau peranakan, bukan pribumi. Sungguh sayang, Nyo, kalau tidak ada perhatian. Ia masih banyak bicara lagi tentang dunia cerita dan semakin lama semakin meragukan. Boleh jadi ia hanya membualkan segala apa yang pernah didengarnya dari Herman Melema. Guruku cukup banyak mengajar tentang bahasa dan sastra Belanda, tak pernah disinggung dengan segala yang diomongkannya. Dan guru kesayanganku, Jufro Magdapiters, pasti jauh lebih banyak tahu daripadanya seorang nyai. Nyai yang seorang ini malah mencoba bicara tentang bahasa tulisan pula. Francis, no, dia telah menulis Nyai Dasima benar-benar dengan cara Eropa, hanya berbahasa Melayu. Ada padaku buku itu, barangkali kau suka mempelajarinya. Aku hanya mengiyakan. Tahu apa dia tentang dunia cerita? Lagi pula mengapa dia suka membaca cerita dan mencoba mencampuri urusan para tokoh hayali, para pengarang, bahkan juga bahasa yang mereka pergunakan sedang di bawah matanya sendiri anaknya Robert Kapiran meragukan. Seperti dapat membaca pikiranku, ia bertanya, boleh jadi kau hendak menulis tentang Robert juga? Mengapa, Ma? Karena kemudaanmu, tentu kau akan menulis tentang orang-orang yang kau kenal di dekat-dekatmu, yang menarikmu, yang menimbulkan simpati atau antipatimu. Aku kira Rob pasti menarik perhatianmu. Untung saja percakapan yang tak menyenangkan itu segera tersusul oleh makan malam. Robert tidak serta, baik mama maupun analis tidak heran, juga tidak menanyakan. Brian juga tak menanyakan sesuatu. Tengah makan terniat olehku untuk menyampaikan keinginan Robert jadi pelaut pulang ke Eropa pada waktu itu juga justru Nyai bercerita.
ceritanya selamanya tentang manusia, kehidupannya, bukan kematiannya. Ya, biarpun yang ditampilkannya itu hewan, raksasa, atau dewa, atau hantu, dan tak ada yang lebih sulit dapat dipahami daripada sang manusia. Itu sebabnya tak habis-habisnya cerita dibuat di bumi ini. Setiap hari bertambah saja. Aku sendiri tak banyak tahu tentang ini. Suatu kali pernah terbaca olehku tulisan yang kira-kira katanya begini: jangan anggap remeh si manusia yang kelihatannya begitu sederhana. Biar penglihatanmu setajam mata elang, pikiranmu setajam pisau cukur, perabaanmu lebih peka daripada dewa, pendengaranmu dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia tak akan bakal bisa kemput. Mama sama sekali sudah berhenti makan. Sendok berisi itu tetap tergantung di bawah dagunya. Memang dalam 10 tahun belakangan ini lebih banyak cerita aku baca. Rasanya setiap buku bercerita tentang daya upaya seseorang untuk keluar atau mengatasi kesulitannya. Cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tapi tentang surga, dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini. Mama meneruskan makannya. Perhatianku telah kukerahkan untuk menangkap setiap katanya. Pada waktu ini ia sungguh seorang guru tidak resmi dengan ajaran yang cukup resmi. Ternyata selesai makan ia masih meneruskan. Karena itu kau pasti tertarik pada Robert. Ia selalu mencari-cari kesulitan dan tak dapat keluar daripadanya. Kira-kira itu yang dinamakan tragis. Sama seperti ayahnya, barangkali melalui tulisanmu, kalau dia mau membacanya, dia akan bisa berkaca dan melihat dirinya sendiri. Mungkin bisa mengubah kelakuannya, siapa tahu. Hanya pintaku. Sebelum kau umumkan, biarlah aku diberi hak untuk ikut membacanya lebih dulu. Itu kalau kau tak berkeberatan tentu. Barangkali saja gambaran dan anggapan keliru bisa lebih dihindari. Memang aku sedang mempersiapkan tulisan tentang Robert. Peringatannya agak mengejutkan. Aku rasai ia sebagai mata elang yang pengawas. Pandangannya kurasai menyerbu malikai hak-hakku sebagai perawi cerita. Terbitnya ceritaku yang pertama telah menaikkan semangatku, tapi tulisan tentang Robert tak bisa lebih maju karena tiupan semangat sukses. Mama dengan mata elangnya telah menyebabkannya tersekat di tengah jalan. Semua yang tercurah sama-samakan itu membuat diri tenggelam dalam renungan. Barang tentu ia sudah sangat banyak membaca. Kira-kira Tuan Herman Milema tadinya seorang guru yang benar-benar bijaksana dan menyabar, Nyai seorang murid yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang sendiri setelah mendapatkan modal pengertian dari tuannya. Apa yang tak aku dapatkan dari sekolah dapat aku paneni di tengah keluarga seorang gundi. Siapa bakal menyangka? Mungkin juga ia seorang yang lebih mengerti Robert Milema. Pesannya tentang pemuda pembenci pribumi itu menunjukkan kedalaman keprihatinan tentang sulungnya. Tentang pemuda jangkung itu aku belum lagi banyak mengenal. Barangkali ia pun banyak membaca seperti ibunya. Majalah yang diberikannya padaku ternyata bukan bacaan sembarangan. Boleh jadi berasal dari perpustakaan rumah atau diambilnya dari tangan opas pos dan tidak diserahkan pada mama. Bisa jadi juga pemuda itu tidak pernah menamatkannya. Aku tak tahu betul. Karangan-karangan di dalamnya semua tentang negeri, penduduk, dan persoalan Hindia Belanda. Sebuah di antaranya tentang Jepang dan hubungannya sedikit atau banyak dengan Hindia. Tulisan itu memperkaya catatanku tentang negeri Jepang yang banyak dibicarakan dalam bulan-bulan terakhir ini. Tak ada di antara teman sekolahku mempunyai perhatian pada negeri dan bangsa ini, sekalipun barang 2 kali pernah disinggung dalam diskusi sekolah. Teman-teman menganggap bangsa ini masih terlalu rendah untuk dibicarakan. Secara selintas mereka menyamaratakan dengan pelacur-pelacur yang memenuhi kembang Jepun, warung-warung kecil, restoran dan pangkas rambut, verkoper dan kelontong yang sama sekali tak dapat mencerminkan suatu pabrik yang menantang ilmu dan pengetahuan modern. Dalam suatu diskusi sekolah, waktu guruku Tuan Lastendich mencoba menarik perhatian para siswa, orang lebih banyak tinggal mengobrol pelan. Ia bilang, di bidang ilmu Jepang juga mengalami kebangkitan. Kita satu telah menemukan kuman Pesika, menemukan kuman disenteri, dan dengan demikian Jepang telah juga berjasa pada umat manusia. Ia membandingkannya dengan sumbangan bangsa Belanda pada peradaban. Melihat aku mempunyai perhatian penuh dan membuat catatan, Lastendich bertanya padaku dengan nada mendakwah. Mingke, wakil bangsa Jawa dalam ruangan ini, apa sudah disumbangkan bangsa pada umat manusia? Bukan saja aku menggergap mendapat pertanyaan dadakan itu. Boleh jadi seluruh dewa dalam kotak wayang Ki Dalang akan hilang semangat hanya untuk menjawab. Maka jalan paling ampuh untuk tidak menjawab adalah menyuarakan kalimat ini. Ya, Lastendich, sekarang ini saya belum bisa menjawab, dan guruku itu menanggapi dengan senyum manis.
sangat manis. Itu sedikit kutipan dari catatanku tentang Jepang. Dengan adanya tulisan dari majalah pemberian Robert, catatanku mendapatkan tambahan yang lumayan banyaknya tentang kesibukan di Jepang untuk menentukan strategi pertahanannya. Aku tak banyak mengerti tentang hal demikian. Justru karena itu aku catat. Paling tidak akan menjadi bahan bermegah dalam diskusi sekolah. Dikatakan adanya persaingan antara angkatan darat dengan angkatan laut Jepang, kemudian diberi strategi maritim untuk pertahanannya, dan angkatan darat dengan tradisi samurai yang berabad merasa kurang senang. Bagaimana tentang Hindia Belanda sendiri? Di dalamnya dinyatakan Hindia Belanda tidak mempunyai angkatan laut, hanya angkatan darat. Jepang terdiri dari kepulauan. Hindia Belanda setara 3 uang. Mengapa kalau Jepang mengutamakan laut, Hindia mengutamakan darat? Bukankah masalah pertahanan terhadap luar sama saja? Bukankah jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Inggris nyaris seabad yang lalu juga karena lemahnya angkatan laut di India? Mengapa itu tak dijadikan pelajaran? Dari majalah itu juga aku tahu Hindia Belanda tidak mempunyai angkatan laut. Kapal perang yang mondar-mandir di Hindia bukanlah milik Hindia Belanda, tetapi milik kerajaan Belanda. Daendels pernah membuat Surabaya menjadi pangkalan angkatan laut pada masa Hindia Belanda tak punya armada satupun. Nyaris 100 tahun setelah itu orang tak pernah memikirkan gunanya ada angkatan laut tersendiri untuk India. Tuan-tuan yang terhormat mempercayakan kepertahankan laut Inggris di Singapura dan pertahanan laut Amerika di Filipina. Tulisan itu membayangkan sekiranya terjadi perang dengan Jepang, bagaimana akan halnya Hindia Belanda dengan perairan tak terjaga, sedang angkatan laut kerajaan Belandanya kadang-kadang saja datang meronda. Tidakkah pengalaman tahun 1811 bisa berulang untuk kerugian Belanda? Aku tak tahu apakah Robert pernah membaca dan mempelajarinya. Sebagai pemuda yang ingin berlang-lang buana sebagai pelaut, boleh jadi ia telah mempelajarinya, dan sebagai pemuja darah Eropa kiranya dia mengandalkan keunggulan ras putih. Tulisan itu juga mengatakan Jepang mencoba meniru Inggris di perairan, dan pengarangnya memperingatkan akan menghentikan ejekan terhadap barang itu, dan pengarangnya memperingatkan akan menghentikan ejekan terhadap bangsa itu sebagai monyet meniru. Pada setiap awal pertumbuhan, katanya, semuanya meniru. Setiap kita masa kanak-kanak juga hanya meniru, tetapi kanak-kanak itu akan dewasa, mempunyai perkembangan sendiri. Sedang pembicaraan yang dapat kusadap antara Jean Marais dengan Talinga tentang perang dapat ujar demikian. Jean Marais peranan berpindah-pindah dari generasi ke generasi, dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Dahulu kulit berwarna menjajah kulit putih, sekarang kulit putih menjajah kulit berwarna. Telinga tak pernah kulihat putih dikalahkan oleh berwarna dalam 3 abad ini. 3 abad memang bisa terjadi kulit putih mengalahkan kulit putih yang lain, tapi kulit berwarna tak akan dapat mengalahkan yang putih dalam 5 abad dan untuk selamanya. Dan Robert ingin jadi awak kapal sebagai orang Eropa. Dia bermimpi belajar dengan karibou di bawah naungan Inggris, negeri tak berapa besar, dengan mencari tak pernah tenggelam.